Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Chen Ping tersenyum pahit. Tentu saja, jika aku tidak punya rencana, mengapa aku datang kepadamu secara membabi buta? Pemimpin Paviliun Tianyuan tersenyum. Tapi kamu sudah memperhitungkan semuanya, tapi ada satu hal yang terlewat. Chen Ping menatap kepala Paviliun Tianyuan dengan mata tajaran. Oh, apa yang telah kulewatkan? Tanya pemimpin Paviliun Tianyuan dengan ragu, kau meremehkan apakah aku akan meledak? Setelah berkata demikian, aura dalam tubuh Chen Ping mulai melonjak liar, dan seluruh tubuhnya membengkak seperti balon. Chen Ping, jangan impulsif. Melihat ini, Huo Jingjing dan Mo Qingyun bergegas membujuk mereka. Huo Zhao juga terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping ingin menghancurkan dirinya sendiri sebelum melakukan apapun. Pemimpin Paviliun Tianyuan juga terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping begitu berani. Jika aku meledak, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Chen Ping menanyai Master Paviliun Tianyuan. Huo Jingjing dan Mo Qingyun juga mulai mengedarkan aura di tubuh mereka, dan keduanya berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Jika Chen Ping meledakkan dirinya dan mati, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Pada saat ini, pemimpin Paviliun Tianyuan sedikit bingung. Bagaimana dia bisa menahan ledakan diri yang terus-menerus ini? Jangan impulsif. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Kepala Paviliun Tianyuan berkata kepada Chen Ping. Apakah kamu menginginkan dua peti mati di reruntuhan kuno? Tanya Chen Ping. Tianyuange mengangguk, ya, selama kamu memberiku dua peti mati yang diperoleh dari reruntuhan kuno, aku akan segera pergi. Mengenai fakta bahwa kau membunuh Tianichi dan Tetua Tong, aku tidak peduli. Lagi pula, kita memiliki lebih dari 2 Tianjiao dan Tetua di Paviliun Tianyuan. Chen Ping mendengar Master Paviliun Tianyuan mengatakan ini, lalu dia menahan napas. Jika kamu mengatakannya lebih awal, bukankah akan lebih mudah? Tanpa ragu-ragu, Chen Ping langsung mengeluarkan 2 peti mati dan meletakkannya di depan Master Paviliun Tianyuan. Melihat peti mati yang dipenuhi rune yang mengalir di depannya, mata Master Paviliun Tianyuan bersinar. Namun, Chen Ping memberikan kedua peti mati itu kepadanya begitu saja sehingga pemimpin Paviliun Tianyuan merasa sedikit khawatir kalau ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Saya belum pernah membuka kedua peti mati ini, dan saya tidak punya cara untuk membukanya, jadi peti-peti ini tidak ada gunanya bagi saya. Adalah layak untuk menukar 2 peti mati yang tidak berguna itu dengan nyawaku sendiri. Chen Ping tahu kekhawatiran Master Paviliun Tianyuan, jadi dia menjelaskannya. Setelah mendengar penjelasan Chen Ping, pemimpin Paviliun Tianyuan tersenyum tipis dan dengan santai menyimpan kedua peti mati itu. Dendam antara kau dan aku telah terhapus. Setelah pemimpin Paviliun Tianyuan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan langsung menghilang bersama anak buahnya. Melihat pemimpin Paviliun Tianyuan pergi, Chen Ping menghela napas lega, tetapi dia merasa pusing dan hampir pingsan. Tubuhnya telah mencapai batasnya dan dia harus pulih sesegera mungkin. Kalian berdua lindungi aku. Aku akan ke menara untuk memulihkan diri. Setelah Chen Ping memberikan instruksinya, dia langsung masuk ke menara untuk memulihkan diri. Awan dan kabut menyelimuti puncak utama Paviliun Tianyuan sepanjang tahun. Bangunan-bangunan di dalam paviliun dibangun menghadap gunung, memancarkan suasana kuno dan hikmat. Ketika Master Paviliun Tianyuan kembali bersama belasan biksu berjubah hitam, seluruh murid inti Paviliun Tianyuan telah berdiri di depan gerbang gunung dan menunggu. Namun, wajah Master Paviliun tidak menunjukkan keagungannya yang biasa, tetapi malah menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. 2 peti mati di lengan bajunya, dengan rune kuno yang mengalir di atasnya, tampaknya berisi harta karun rahasia yang dapat menumbangkan struktur langit kedua. Guru, Anda kembali. Seorang tetua berambut putih melangkah maju, tatapannya tanpa sadar tertuju pada peti mati di tangan Master Paviliun, kebencian antara Tianchi dan Tetua Tong. Kita akan membicarakannya nanti. Pemimpin Paviliun Tianyuan melambaikan tangannya, dengan sedikit nada kegembiraan yang tertahan dalam suaranya, sampaikan perintahku, tutup area inti Paviliun Tianyuan, tidak seorang pun boleh mendekat. Dia berjalan tergesa-gesa menuju tempat pertapaannya, Gua Changyuan. Pintu masuk gua ini dijaga oleh beberapa lapis pembatasan dan biasanya hanya Master Paviliun yang bisa masuk. Di dalam Gua Changyuan, energi abadi begitu padat hingga hampir berbentuk cair. Mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan di dinding gua, menerangi seluruh ruang seperti cahaya siang.
Kepala Paviliun Tianyuan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan pembatas di pintu masuk gua dan dengan hati-hati meletakkan kedua peti mati itu di atas panggung batu giok di tengah gua. Tulisan-tulisan pada permukaan peti mati itu berkelap-kelip di bawah cahaya mutiara, memancarkan hawa dingin yang menakutkan, seakan-akan berdenyut sedikit oleh kehidupan. Harta karun dari reruntuhan kuno. Kepala Paviliun Tianyuan menggosok tangannya, matanya berkilat penuh keserakahan. Chen Ping, anak itu tidak tahu nilai barang. Dia benar-benar menukar harta yang sangat berharga itu dengan nyawanya. Dia sangat bodoh. Dia pernah mendengar bahwa di reruntuhan kuno seringkali ada artefak atau ramuan suci yang dikubur bersama orang mati. Kedua peti mati ini sangat aneh sehingga pasti menyimpan beberapa harta karun yang luar biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan keterampilan hidupnya, dan meletakkan telapak tangannya di tutup salah satu peti mati yang memiliki ukiran pola burung phoenix misterius di atasnya. Buka untukku. Nafas mengalir deras ke dalam peti mati bagaikan air pasang, rune-rune itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan, tutup peti mati mengeluarkan suara, berderit, yang teredam, dan perlahan-lahan bergeser ke satu sisi. Bau darah yang kuat dan memuakkan langsung menyebar, bercampur dengan bau busuk dan dendam, menyebabkan Master Paviliun tanpa sadar mundur setengah langkah. Dia menahan rasa tidak nyamannya dan melihat ke dalam. Tidak ada emas, perak, atau perhiasan di dalam peti mati itu, tetapi mayat wanita dalam jubah phoenix yang compang camping. Wajah mayat perempuan itu biru tua, rambutnya yang panjang kusut seperti ular, dan kukunya hitam tajam. Meskipun dia telah meninggal entah berapa tahun yang lalu, matanya masih terbuka lebar, dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Yang lebih aneh lagi adalah tubuhnya belum membusuk sepenuhnya. Sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di bawah kulitnya, dan gumpalan gas hitam keluar dari pori-porinya. Apakah ini mayat berdarah? Wajah Master Paviliun Tianyuan tiba-tiba berubah. Mayat darah adalah makhluk jahat kuno yang memakan saripati dan darah. Kebenciannya tetap ada setelah kematian dan dapat mengendalikan pikiran makhluk hidup. Dia hendak melangkah mundur dan menyegel peti mati itu ketika bibir mayat wanita itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sepasang taring putih yang tajam. Kabut berdarah yang terlihat oleh mata telanjang tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya dan mengenai wajah Master Paviliun. Tidak bagus. Murid Master Paviliun Tianyuan tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru memanggil perisal besi hitam. Namun, kabut berwarna darah menembus perisal seperti makhluk hidup dan langsung masuk ke alisnya. Dia hanya merasakan suatu kesadaran yang membekukan tulang tiba-tiba menyerbu ke dalam pikirannya, seolah-olah jiwa-jiwa yang penuh kebencian sedang menjerit, pandangannya menjadi gelap, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Hampir pada saat yang sama, peti mati lain yang diukir dengan pola naga mengeluarkan suara, bang, yang keras, dan tutup peti mati itu terbang dengan sendirinya. Mayat laki-laki dengan jubah naga yang robek ada di antara mereka. Mayat itu memiliki wajah yang mengerikan, bekas-bekas mayat berwarna merah darah di sekujur tubuhnya, dan di dalam lubang seukuran mangkuk di dadanya, jantung yang memancarkan energi hitam sedang berdetak. Tiba-tiba dia membuka matanya. Tidak ada pupil di matanya, hanya warna merah darah. Raungan sunyi berubah menjadi gelombang suara, mengguncang seluruh gua Zangyuan. Mayat laki-laki itu mengulurkan telapak tangannya yang kering dan meraih udara. Kekuatan spiritual dalam tubuh tuannya mengalir keluar tanpa terkendali dan mengalir ke dalam dua peti mati. Kabut berwarna darah dari mulut mayat perempuan itu terus-menerus menyatu ke dalam alis Master Paviliun, sedangkan jantung hitam di dada mayat laki-laki itu dengan gila-gilaan menyerap vitalitasnya. Master Paviliun meraung kesakitan. Dia bisa merasakan kesadarannya terkikis. Keinginan keras milik mayat darah mengambil alih. Tubuhnya mulai mengalami perubahan aneh, separuh wajahnya membiru dan hitam, ditutupi garis-garis mayat, dan kukunya tumbuh lebih panjang dan runcing, rona merah aneh muncul di sisi lain pipinya, dan kulitnya sehalus kulit wanita. Suaranya juga menjadi androgini, terkadang dalam seperti pria, terkadang tajam seperti wanita. Hahaha, akhirnya kita melihat cahaya matahari lagi. Suara setengah laki-laki setengah perempuan keluar dari mulut Master Paviliun, dengan semacam kegilaan karena selamat dari bencana. Dua mayat berdarah perlahan berdiri dari peti mati, dikelilingi udara hitam, dan benar-benar melayang di udara. Mantan pemimpin Paviliun Tianyuan kini telah menjadi boneka mereka, dengan mata kosong, tetapi tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itulah puncak alam keabadian yang tersebar,
hampir mendekati tekanan keabadian duniawi. Semut Paviliun Tianyuan, Master Paviliun yang berwujud setengah pria dan setengah wanita itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah para tetua di luar Gua Changyuan yang telah merasakan adanya pergerakan dan mencoba menerobos masuk. Ikuti aku, dan hancurkan Istana Sura. Pergerakan yang tidak biasa di Paviliun Tianyuan tidak berlangsung lama. Ketika para murid inti menerobos masuk ke Gua Changyuan, mereka hanya melihat dua peti mati kosong dan penampilan aneh dari Master Paviliun mereka, yang setengah pria dan setengah wanita, dengan aura mengerikan yang menyesakkan. Tanpa penjelasan apapun, Master Paviliun yang setengah pria dan setengah wanita itu melambaikan tangannya, dan puluhan biksu berjubah hitam mengikutinya ke langit seolah-olah dikendalikan oleh tangan tak terlihat, langsung menuju Istana Sura, kekuatan besar lainnya di surga kedua. Istana Sura, sejak Sang Tianyang melepaskan Tetua Agung pergi, dia tampak berada dalam kondisi ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah tindakannya benar atau salah. Ayah, apakah kamu masih memikirkan hal itu? Sang Lan berjalan mendekati Sang Tianyang dan bertanya. Sang Tianyang menghela napas, Lanir, apakah menurutmu ayahmu begitu kejam hingga memutuskan hubungan cinta antara sepasang kekasih? Sang Lan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia merasa ayahnya sudah bertindak terlalu jauh dan tidak seharusnya melakukan hal itu. Ada banyak sekali wanita di surga kedua. Dengan status dan kekuatan ayahnya, dia bisa memiliki wanita sebanyak yang dia mau. Mengapa dia ingin menghancurkan pasangan yang sedang jatuh cinta? Saat itu, aku masih muda dan tidak punya apa-apa. Aku harus mendapatkan orang yang aku sukai. Tetapi sekarang, aku tahu bahwa tindakanku sudah keterlaluan, jadi aku membiarkan Tetua Agung pergi. Jika dia kembali untuk membalas dendam padaku sekarang, aku mungkin tidak akan melawan. Sang Tianyang menyadari kesalahan yang telah dilakukannya sebelumnya. Ayah, ini sudah berakhir. Jangan pikirkan itu lagi. Ayah harus tenang dan berlatih dengan baik, kata Sang Lan. Okel, Sang Tianyang mengangguk, lalu berdiri dan berencana untuk kembali berlatih. Tetapi pada saat ini, kabut merah darah tiba-tiba muncul di atas Istana Sura dan melonjak dengan hebat. Bau darah, lebih kuat dari kabut, menusuk wajahku. Sang Tianyang berdiri di panggung tinggi di depan gerbang istana, menatap langit sambil mengerutkan kening. Sang Lan di sampingnya langsung mencabut senjatanya dan memegang pedang haus darah rat-rat. Darah di pedang itu berdenyut tak henti-hentinya. Ayah, siapa yang datang? Auranya sangat salah. Sang Tianyang menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu siapa pemilik aura ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, puluhan bayangan gelap telah menerobos awan dan melayang di atas Istana Sura. Pemimpinnya adalah Master Paviliun Tianyuan yang setengah pria dan setengah wanita. Dia dikelilingi oleh aura hitam, separuh wajahnya gelap dan mengerikan, sementara separuh lainnya lembut dan muram. Tidak ada emosi di matanya, hanya kegilaan berdarah. Sang Tianyang, suara setengah laki-laki dan setengah perempuan bergema di antara langit dan bumi, dengan campuran nada laki-laki dan perempuan, yang anehnya tak terlukiskan. Serahkan kristal darah Ashura, kalau tidak Istana Ashura akan dimusnahkan hari ini. Pupil mata Sang Tianyang mengecil. Kristal darah Ashura. Untuk apa kau menginginkannya? Dan bagaimana kau bisa menjadi setengah manusia setengah hantu ini? Kristal darah Sura adalah harta karun Istana Sura. Kristal ini terbentuk dari jantung Dewa Sura kuno saat telah jatuh. Kristal ini mengandung kekuatan membunuh yang tak terbatas dan hanya dapat digunakan oleh penguasa istana berikutnya. Meskipun Paviliun Tianyuan dan Istana Sura selalu berselisih, Paviliun Tianyuan tidak memerlukan kristal darah Sura. Mengapa tiba-tiba memintanya? Terlebih lagi, aura Master Paviliun Tianyuan di depannya telah mencapai puncak alam abadi longgar, dan bahkan membawa sedikit tekanan dari seorang abadi duniawi.